Berapa banyak yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Haleluya. Saudaraku, di dalam ibadah Jumat Agung ini, saya ingin membagikan kepada kita satu firman Tuhan yang judulnya Lawatan Roh Kudus Mendunia. Ya, jadi ini yang rema yang kita tangkap dan kita percaya melalui Jumat Agung, melalui rangkaian Paskah tahun ini akan terjadi lawatan Roh Kudus yang mendunia. Kalau kita renungkan selama setahun terakhir, yang mendunia justru sebaliknya. Yang mendunia adalah sakit penyakit, yang mendunia adalah virus. Dan kita tidak asing lagi dengan istilah pandemi. Tapi tahukah saudara, pandemi itu berasal dari bahasa Yunani, pan artinya semua, demos artinya orang. Jadi pandemi adalah sesuatu yang terjadi yang berdampak terhadap semua orang. Bukan sekelompok orang, bukan di satu wilayah, bukan di satu kota, bukan hanya di satu negara, tapi di semua orang di seluruh dunia. Karena itu disebut pandemi. Ya, nah setahun ini pandemi virus corona itu yang menggila, yang mendunia. Tiba-tiba semua orang pusat perhatiannya di sana. Akan tetapi saya percaya melalui rangkaian Paskah, baik dari hari ini sampai besok Minggu, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan, yaitu lawatan Roh Kudus yang mendunia. Oke, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya akan ada karya Roh Kudus yang belum pernah dilakukan dan terjadi sebelumnya, tapi akan segera dimulainya hari ini. Dimulainya sementara kita memperingati Jumat Agung ini. Saya yakin akan Tuhan bangkitkan kelaparan dan kehausan roh yang besar di antara umat Tuhan. Saya percaya akan terjadi pertobatan besar-besaran. Akan ada roh yang takut akan Tuhan, mencari dan merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa secara masif. Akan terjadi revival besar-besaran. Bahkan orang-orang Kristen di seluruh dunia, juga di kota kita ini tentunya, yang sekarang dalam keadaan suam-suam kuku, yang sekarang dalam keadaan kemunduran secara rohani. Tapi saya nubuatkan mulai dari saat ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang baru. Roh Kudus lawatannya akan mendunia dan revival besar Tuhan pasti kerjakan. Amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertama dimulai dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Tapi setelah itu saya juga nubuatkan terjadi lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Di dalam keluarga kita masing-masing. Terjadi lawatan Roh Kudus di dalam pekerjaan dan keuangan saudara masing-masing. Dari mulai bulan ini, dari mulai hari ini akan ada orang-orang di tempat ini yang selama setahun kemarin Anda sempat terdampak, mengalami kemunduran, kemerosotan dalam pekerjaan. Tetapi mulai hari ini akan terjadi revival, akan terjadi kebangkitan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi lompatan, akan terjadi terobosan yang besar. Saya percaya akan ada pemulihan keluarga besar-besaran. Saya terpercaya akan terjadi pemulihan dalam pernikahan. Pemulihan di semua sisi karena lawatan Roh Kudus mendunia. Seperti yang dicatat di Yesaya 60 ayat 2-3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Buat setiap orang yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Terang Tuhan terbit atas saudara. Terang Tuhan terbit atas keluarga saudara. Terang Tuhan terbit untuk masa depan saudara. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Anda siap-siap karena di ibadah ini bukan pengajaran biasa.
di ibadah ini ibadah impartasi, ibadah demonstrasi kuasa Allah. Jadi Anda expect something to happen. Anda harapkan sesuatu untuk terjadi, harapkan mujizat untuk terjadi, harapkan kesembuhan terjadi, harapkan jawaban doa terjadi, harapkan keajaiban Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sedemikian luar biasanya lawatan Roh Kudus yang akan terjadi sampai bangsa-bangsa datang. Bukan sekelompok orang, bukan sedikit orang, tapi bangsa datang sampai raja-rajanya. Berarti pejabat-pejabatnya, pembesar-pembesarnya. Berarti kalau sampai kayak gitu skalanya lawatan Roh Kudusnya pasti masif, pasti dahsyat dan luar biasa. Saya perhatikan selama setahun terakhir ini di seluruh dunia, ya gereja-gereja banyak mengalami kemunduran dan kemerosotan. Tapi ada satu negara di dunia di mana lawatan Roh Kudus terus berlangsung dengan dahsyat kan, tidak ngefek dengan apa yang terjadi. Saya lihat benar-benar lawatan Roh Kudus itu terjadi di Nigeria. Saya pernah cerita sama saudara, ada satu gereja di Nigeria, mereka juga ngalami di lockdown sama seperti gereja-gereja di Indonesia. Tapi yang luar biasa mereka percaya, justru saat kegelapan menutupi dunia, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi itu momen yang tepat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke, jadi di saat mereka di lockdown seperti itu, mereka tidak patah semangat, mereka tetap berdiri teguh dalam iman, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan satu gereja ini dalam setahun, yaitu tahun 2020 saat dunia mengalami lockdown, mereka mengalami kegerakan yang luar biasa. Ya, mereka dalam setahun buka 11.000 gereja baru. Oke, dan setiap gereja baru minimal ada satu pendeta full timernya. Berarti di saat dunia PHK besar-besaran, mereka perekrutan besar-besaran. Minimal 11.000 pendeta full timer baru. Saudaraku, bukan cuma itu saja, tahun ini saya dengar, ya, mereka yang tahun kemarin buka 11.000 gereja baru, tahun ini mereka bangun ribuan gedung gereja baru untuk gereja-gereja yang tahun lalu mereka buka itu. Dan bukan cuma itu saja, beberapa minggu yang lalu mereka baru saja peletakan batu pertama. Mereka bangun stadion baru, kapasitas 100.000 tempat duduk di masa pandemi. Tapi justru ini momen yang tepat lawatan Roh Kudus mendunia. Saya percaya apa yang sedang terjadi di sana, saya yakin mulai sekarang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya Tuhan mulai kerjakan di tengah-tengah kita. Hari ini saya dapat laporan. Tadi waktu saya datang ke sini, ya untuk pertama kali ada orang-orang yang mau mengikuti ibadah di sini dan terpaksa tidak bisa masuk karena sudah full capacity. Dan ini terjadi sepanjang hari ini. Dari pendaftaran registrasi nggak ada tempat lagi. Dan memang tidak dimungkinkan karena kita diwajibkan untuk social distancing. Benar? Ya, jadi memang tidak memungkinkan tempat untuk bisa mencukupi. Ya. Jadi saya melihat dengan mata roh dan mata iman saya, orang-orang Kristen yang sudah setahun gak ibadah onsite, tapi mulai momen Jumat Agung ini akan terjadi kebangkitan roh yang besar, kehausan dan kelaparan roh yang besar, dan akan kembali lagi ke gereja, kembali lagi ibadah onsite. Dan saudara akan melihat, ini nanti demonstrasi kuasa Tuhannya akan lebih masif. Anda siap-siap ya, kalau sekian tahun kita sudah mengalami banjir mujizat, Anda siap-siap. Mulai momen Jumat Agung ini, banjir mujizat yang lebih dahsyat. Mungkin kita bisa sebut dengan tsunami mujizat. Tsunami mujizat yang belum pernah kita alami sebelumnya, Tuhan kerjakan. Terima itu kesembuhan.
Terima itu jawaban doa. Terima itu mujizat. Jadi sekarang dalam nama Yesus. Sementara Anda dengar firman terima, Anda sembuh saat ini dalam nama Yesus. Anda mengalami kemerdekaan dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka buat saudara dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan gereja kita juga mengalami hal-hal yang luar biasa justru di momen pandemi setahun ini. Di saat semuanya tutup, kita sendiri buka di tempat ini. Betul apa tidak? Ya, dari tahun lalu sampai sekarang kita buka. Benar-benar perlindungan Tuhan nyata atas kita. Bukan cuma itu saja. Tapi kita melakukan berbagai macam proyek pembangunan gedung gereja kita. Di Jogja, satu gedung sudah selesai. Masih ada berikutnya lagi yang sedang kita kerjakan lagi. Ya, dan Anda siap-siap di berbagai kota termasuk di Jakarta ini. Ini momennya lawatan Roh Kudus mendunia. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu terjadi justru di masa kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang kemuliaan Tuhan jadi nyata atas kita. Jadi kalau saya boleh ngomong sama saudara, yang namanya kematian Kristus itu adalah game changer. Yang akan mengubah segalanya. Apa yang hari ini kita peringati, itu game changer yang mengubah segalanya. Sebagian dari kita mungkin belum familiar dengan istilah game changer. Game changer itu pengubah permainan. Artinya sesuatu yang begitu luar biasa terjadi sehingga bisa mengubah tatanan yang selama ini ada terus berubah. Ya, sesuatu yang merevolusi, menyebabkan gebrakan, terobosan terjadi. Dalam sejarah manusia ada berbagai macam penemuan yang bisa kita sebut game changer. Contoh penemuan listrik. Tadinya sebelum listrik ditemukan, kalau sudah matahari tenggelam manusia berhenti beraktivitas. Betul? Karena semuanya gelap, belum ada listrik. Tapi begitu listrik ditemukan, hidup manusia tidak pernah sama lagi. Itu game changer. Ya, telepon juga game changer. Sekarang jadi handphone, benar enggak? Ya, cara kita berkomunikasi berubah. Tadinya kita hanya bisa ngomongan satu dengan yang lain kalau kita ketemu. Sekarang saudara dengan orang tua saudara di kota yang beda, di negara yang berbeda, setiap saat bisa video call. Benar? Bisa chatting. Jadi ini sesuatu yang merevolusi, mengubah. Dan banyak hal yang lain yang disebut dengan game changer. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau ada satu game changer terbesar yang bisa terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, itu adalah kematian Kristus. Yang sedang kita peringati ini 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus Kristus memberikan tubuhnya dan darahnya mati di kayu salib buat saudara dan saya, itu semua adalah game changer. Sejak saat itu barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak saat itu dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Sejak saat itu kutuk dipatahkan dan saudara bisa menerima berkat. Sejak saat itu sakit penyakit sudah dikalahkan dan saudara bisa mengalami kesembuhan ilahi. Jadi saya yakinkan saudara, kalau Yesus Kristus sampai mati di kayu salib, dia ngasih tubuhnya, darahnya supaya kita bisa selamat. Jangan pernah tanya lagi apakah kehendak Tuhan saya disembuhkan atau tidak. Yes, dia berikan darahnya, tubuhnya dia berikan segalanya supaya engkau disembuhkan. Supaya engkau diberkati, supaya engkau dipulihkan, supaya engkau diampuni dosanya, supaya saudara dan saya menikmati anugerah keselamatan. Dan hari ini rencana Allah, Anda terima keselamatan itu. Anda terima mujizat itu. Anda terima kesembuhan sekarang. Anda terima mujizat sekarang. Anda terima jawaban doa sekarang. Kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus yang luar biasa, yang sudah mengerjakannya buat kita. Oke, pertanyaannya gini, apa yang terjadi waktu Yesus mati di kayu salib?
sampai itu benar-benar bisa mengubah semuanya. Kita baca Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini satu hal yang saudara harus mengerti, terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Tabir bait suci terbelah dua. Berarti yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Mari saya nubuatkan di dalam nama Yesus, saat ini juga pintu-pintu terbuka buat saudara. Saat ini juga tingkap-tingkap langit terbuka atas hidupmu. Saat ini juga yang tadinya Anda ketemu jalan buntu, saat ini jalan keluar Tuhan berikan dan kemenangan terjadi. Oke? Nah, saya ajak saudara untuk fokus untuk mempelajari tentang tabir bait suci. Kali ini ya, Jumat Agung ini. Mari kita baca tabir bait suci ini di Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain apa? Kirmisi. Semuanya katakan kirmisi. Dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Sampai di situ. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk membuat tabir bait suci. Tabir bait suci itu yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Jadi di ibadah, misalnya ini adalah bait sucinya, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, itu dipisahkan dengan tabir. Nah ini yang kita baca tadi adalah penutupnya itu, tabirnya itu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat salah satu bahan yang dipakai untuk membuat tabir bait suci adalah kain kirmisi. Kain kirmisi adalah kain yang cukup mahal dan mewah. Dibuat dari kain yang dicelupkan dalam cairan dari sejenis telur ulat yang dihancurkan, yang menghasilkan warna merah tua. Merah menyala. Ya. Gampangannya merahnya merah. Oke, merah darah. Oke, dan warna ini bertahan lama, hampir tidak mungkin dihilangkan. Merahnya itu sudah tidak mungkin dihilangkan. Ya, makanya firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Karena memang benar-benar kirmisi itu sangat merah. Dan tahukah saudara, kain kirmisi ini bukan hanya materi yang dipakai untuk membuat tabir bait suci, tapi ternyata kirmisi ini adalah kain materi yang dikenakan oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis itu sebagai jubah ungu. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu ditulis scarlet robe, ya, atau crimson alias kirmisi. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus mau serahkan tubuhnya dan darahnya, yang dia kenakan adalah kain kirmisi. Yang merahnya merah tadi. Saya mau ngomong sama saudara, dosa-dosa saudara yang merah seperti kirmisi. Yang selama ini iblis pakai untuk mengintimidasi, untuk membuat saudara merasa bersalah, tidak layak. Yang iblis pakai untuk menulai saudara dengan sakit penyakit, dengan penderitaan, dengan kekacauan di dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara. Saya mau katakan, ingat baik-baik, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah kenakan jubah
kirmisi. Artinya Yesus tanggung dosa-dosa saudara yang merah seperti kirmisi. Dan oleh kematiannya di kayu salib, dosa kita putih seperti salju. Karena dia sudah mati bagi kita. Mari kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang sudah mati bagi kita. Amin. Dan ketika dia mati di kayu salib itu bagi kita, ternyata Alkitab mencatat tabir bait suci terbelah dua. Ya, mari saya ajak saudara untuk melihat ketika tabir bait suci itu terbelah jadi dua, sebenarnya apa yang terjadi? Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Anda perhatikan di situ. Ternyata yang terjadi adalah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ketika Yesus dipaku di kayu salib, bukan cuma Yesus, tapi dia bayar harganya buat saudara dan saya. Sehingga oleh tubuhnya dan darahnya, Alkitab mencatat, ya, surat hutang itu dibayar lunas. Itu sebabnya tabir bait suci terbelah jadi dua. Surat hutangnya sudah dirobek. Hutang dosa saudara lunas. Hutang dosa saudara lunas. Padahal dosa itu yang selama ini dipakai jadi jalan masuk oleh iblis untuk menulai hidup kita dengan sakit penyakit. Itu sebabnya oleh kematian Kristus sakit penyakit saudara dilenyapkan. Oleh kematian Kristus, oleh bilur-bilurnya saat ini terima kesembuhan. Cancer dilenyapkan dari tubuh saudara. Amin. Tumor dilenyapkan, benjolan daging tumbuh yang tidak normal yang ada di tubuh saudara saat ini juga di dalam nama Yesus aku perintahkan lenyap. Ada di sini yang datang punya masalah di bagian jantungnya, di bagian ginjalnya, angkat dua tangan saudara, atau sakit penyakit apapun, angkat dua tangan saudara. Atau Anda berdoa buat keluarga Anda yang di rumah yang sedang sakit, angkat tangan saudara. Saat ini oleh kematian Kristus di kayu salib, surat hutang itu sudah dibayar lunas. Dan saat ini di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Terima mujizat sekarang. Terima itu dalam nama Yesus. Katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi surat hutang itu sudah dibayar lunas. Itu sebabnya tabir itu terbelah jadi dua. Ketika tabir bait suci terbelah jadi dua, yang tadinya menghalangi ruang kudus dengan ruang maha kudus, sekarang akses yang tertutup itu sekarang terbuka. Dan ketika akses itu terbuka, Anda harus tahu, Tuhan itu ada di ruang maha kudus. Ketika akses itu terbuka, maka pintu anugerah juga terbuka. Oke, semua yang ada di dalam Tuhan, pintu kasihnya terbuka. Pintu berkat itu terbuka. Karena itu kalau Anda ngerti apa yang sedang kita peringati hari ini, Anda tidak akan pulang dengan tangan kosong. Anda tidak akan pulang dengan keadaan yang sama seperti engkau datang. Ketika engkau ngerti apa yang terjadi di karya di kayu salib Yesus Kristus, tabir itu terbelah jadi dua, ruang maha kudus terbuka. Hari ini engkau pulang dengan paket lengkap dari surga. Engkau pulang dengan kesembuhan, engkau pulang dengan kemenangan, engkau pulang dengan jawaban doa, engkau pulang dengan keajaiban, engkau pulang dengan sukacita, engkau pulang dengan damai sejahtera. Pintu anugerah itu terbuka. Ya.
kita harus ngerti, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Karena sebelum Yesus mati kayu salib, tabir itu masih menutup ruang Maha Kudus. Nggak sembarang orang loh bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tahukah saudara, untuk masuk ruang Maha Kudus di Perjanjian Lama, itu orang sembarangan nggak bisa. Imam pun tidak bisa. Hanya imam besar. Setahun sekali saja. Nggak lebih dari itu. Dan disertai dengan berbagai macam tata cara, protokol, persiapan, dan syarat-syarat macam-macam, baru boleh masuk ruang Maha Kudus. Ini nggak main-main. Jadi ini game changer beneran. Karena tadinya akses itu restricted, terlarang. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Tempat kudus di belakang tabir itu ruang Maha Kudus. Oke. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Anda ngerti nggak? Waktu tabir itu belum terbelah, belum terbuka aksesnya. Hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali. Itu pun kakinya harus diikat sama tali. Tujuannya apa? Kalau sampai dia di ruang Maha Kudus, dia ngelakuin kesalahan, dia bisa mati seketika. Dan kalau itu sampai terjadi, mati, orang nggak bisa sembarangan mengeluarkan dia. Jadi harus ditarik pakai tali tadi. Jadi benar-benar itu sesuatu yang sangat sakral sekali. Karena itu disebut ruang Maha Kudus. Bukan cuma ruang kudus. Bukan cuma bait suci, bait kudus. Tapi ruang Maha Kudus. Tapi karena Yesus mati bagi saudara dan saya di kayu salib, tabir itu terbelah jadi dua. Dan akses yang tadinya terlarang sekarang terbuka. Everybody is welcome. Saudara dan saya bisa masuk kapanpun juga, dari manapun juga, secara roh, oleh iman di dalam Yesus Kristus, ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di situ kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Wow, di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Itu lambang kehadiran Allah sendiri. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda benar-benar ketemu sama Tuhan, kalau orang jumpa sama Tuhan, hidupnya nggak mungkin sama. Kalau Anda ketemu Tuhan hari ini, engkau akan terima anugerahnya. Engkau akan terima pengampunannya. Engkau akan terima damai sejahteranya, sukacitanya. Semua ketakutanmu akan lenyap. Semua kekhawatiranmu akan lenyap. Depresi, stres, frustrasi yang selama ini seolah-olah membebani hidup saudara dengan begitu berat, mulai hari ini akan dipatahkan. Dalam ruang Maha Kudus itu, ketika engkau jumpa sama Tuhan, ada kelepasan terjadi. Ada kemerdekaan roh terjadi. Ada pemulihan terjadi. Jiwa kita yang sudah suntuk, jiwa kita yang sudah letih lesu menghadapi masalah-masalah, tantangan di dalam hidup kita, kita disegarkan kembali. Ada kekuatan baru dari Tuhan. Ada urapan baru Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Anda harus ngerti, yang terjadi dan yang kita peringati hari ini bukan sembarangan, ini nggak main-main. Ini membuka, ini game changer, membuka akses terhadap segalanya. Karena kita ketemu Tuhan. Itu yang dilakukan murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat mereka naik ke loteng atas di Yerusalem. Dan di loteng atas Yerusalem itu, siang malam mereka berdoa. Itu mereka masuk ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat mereka. Jadi akses sudah terbuka.
Ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka berdoa. Tiba-tiba Alkitab mencatat pada hari Pentakosta terdengar bunyi tiupan angin keras. Roh Kudus tercurah. Begitu Roh Kudus tercurah, ada lidah-lidah api di atas setiap kepala mereka. Dan di situ lawatan besar, kegerakan besar dimulai. Lebih daripada yang pernah terjadi pada zaman Yesus. Ternyata setelah Roh Kudus dicurahkan, kekristenan melanda seluruh dunia. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sehari Petrus khotbah 3.000 jiwa bertobat. Berikutnya lagi 5.000 jiwa bertobat. Berikutnya lagi tiap-tiap hari terus penambahan jiwa-jiwanya kencang sekali. Berikutnya revival besar melanda seluruh dunia. Kenapa? Karena dimulai ketika Yesus sudah mati bagi mereka, akses terbuka. Sekarang dengan penuh keberanian mereka naik ke loteng atas. Mereka masuk ruang Maha Kudus. Mereka alami kepenuhan dengan Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, terjadi kegerakan yang mendunia. Lawatan yang mendunia. Kebangkitan yang mendunia. Saya rasakan itu yang akan terjadi. Anda akan lihat. Mulai sejak ibadat Jumat Agung ini. Sadari, pintu sudah terbuka. Anda yang mau naik loteng atas dan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Anda akan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Lawatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan tercurah dalam hidup saudara. Dan ketika itu terjadi, lawatan Roh Kudus akan mendunia. Pertobatan jiwa besar-besaran akan terjadi. Kebangkitan anak-anak Tuhan akan terjadi. Bukan cuma itu saja, akan ada kegerakan yang besar melanda seluruh pelosok kota ini, seluruh penjuru negeri ini, bahkan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Buat tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukan cuma itu, kebangkitan pribadi saudara juga akan terjadi. Pemulihan di dalam pernikahan dan keluarga juga terjadi. Berkat-berkat Tuhan akan curahkan. Mujizat-mujizat Tuhan akan kerjakan. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu saya tantang, ayo masuk ruang Maha Kudus. Semuanya saya ajak saudara, ayo pintu sudah terbuka, jangan sia-siakan. Masuk ruang Maha Kudus, itu pintu anugerah. Itu pintu anugerah, kasih karunia. Bahkan saya tantang saudara, ayo bayar harga. Semuanya saya ajak saudara, bayar harga. Ayo bangkit dalam doa puasa. Sementara kita masuk di dalam ruang Maha Kudus, bayar harga. Doa puasa. Kalau Yesus saja mati bagi kita, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, segalanya buat kita. Saya ajak saudara ngikuti jalan salib Yesus Kristus. Ayo bangkit, doa puasa. Salibkan kedagingan saudara. Gereja kita akan mengadakan gerakan doa puasa 21 hari. Mulai 5 April. 5 April sampai 25 April. Jadi 21 hari. 5 sampai 25 April. Senin depan. Bukan Senin ini ya. Senin depan. Saya ajak saudara semua, ayo komitmen. Doa puasa. Salibkan kedagingan. Ayo kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saksikan bagaimana lawatan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Anda akan punya kesaksian tahun ini lebih dahsyat dari semua kesaksian yang pernah Anda saksikan di tahun-tahun sebelumnya. Karya Tuhan yang paling dahsyat, mujizat yang paling dahsyat, kebangkitan yang paling dahsyat, berkat-berkat yang paling dahsyat. Anda akan saksikan tahun ini. Amin. Pemulihan besar-besar akan terjadi dalam hidup saudara. Anda percaya? Yang mau meresponi firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Roh Kudus. Oh Roh Kudus, berhembuslah ya Tuhan. Berhembuslah, oh Roh Kudus. Pulihkan
setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, menembuslah, berhembuslah, oh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, amin. Mari semuanya angkat dua tanganmu. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, menembuslah, penuhi hati ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa saudara semua ngerti bahwa yang kita peringati hari ini yaitu kematian Kristus adalah karena Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin kita beroleh pengampunan dosa. Allah mau kita beroleh pendamaian dengan Allah. Kita memperoleh keselamatan di dalam kerajaan surga. Dan kita memperoleh semua paket anugerahnya yang tersedia buat kita. Tapi untuk itu saudara harus percaya. Karena kita mau barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya ajak saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ayo buka hati saudara, ambil keputusan. Undang Yesus jadi Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Ada yang pernah tapi saudara undur, saudara sudah jauh dari Tuhan. Sekian lamanya, ini waktunya mendedikasikan ulang hidup saudara sama Yesus. Dimanapun kau berada, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan hidupku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari angkat dua tangan semuanya. Kita berdoa buat keluarga kita, teman-teman kita yang masih belum percaya, yang masih terhilang, supaya anugerah belas kasihan dari Tuhan turun atas mereka. Supaya pintu hati mereka yang masih tertutup Tuhan buka, sehingga mereka bisa percaya. Supaya keluarga kita beroleh keselamatan. Supaya teman-teman kita diselamatkan. Oh, doa saudara. Tuhan, pakai aku jadi saksimu. Pakai aku supaya aku bersaksi sama keluargaku, bersaksi sama teman-temanku, sehingga melalui hidupku jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidupku banyak orang bisa mengenal Yesus, menerima kasih-Nya yang besar. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Tabir bait suci sudah terbelah jadi dua. Akses yang tadinya tertutup sekarang sudah terbuka. Karena itu dengan penuh keberanian mari kita hampiri tahta kasih karunia.
Tahukah saudara, di ruang Maha Kudus itu ada tahta kasih karunia. Kalau Anda masuk di ruang Maha Kudus itu, Anda ketemu sama Tuhan. Engkau akan menemukan kasih karunia. Engkau akan menemukan pengampunan dosa. Engkau akan menemukan keselamatan. Engkau akan menemukan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau akan temukan kemerdekaan sejati. Engkau akan temukan pemulihan. Engkau akan temukan semua yang engkau butuhkan. Karena engkau ketemu sama Tuhan. Karena itu saya ajak saudara semuanya. Ayo bersama-sama kita komitmen masuk ruang Maha Kudus. Semuanya saya ajak saudara, ayo dengan penuh keberanian mendekat sama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus artinya kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kemudian kita ambil langkah mendekat sama Tuhan. Mendekat melalui doa. Mendekat melalui puji-pujian. Mendekat melalui penyembahan. Sampai saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang mau, mari angkat dua tanganmu. Ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku mau. aku mau. Lebih kuat lagi, katakan aku mau. Aku mau. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Mari semuanya sembah Dia. Sembah Dia. Semuanya yang sudah sekian lama hanya diam, ini waktunya mulutmu menyembah, tanganmu menyembah, seluruh hidupmu dari hati menyembah. Mendekat sama Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, mari kita hampiri tahta kasih karunia. Oh, ralamasya, ralamasya. Oh, ralamasya, ralamasya. Oh, Jesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi, penuhi, penuhi. Dengan Roh Kudus-Mu penuhi, penuhi, penuhi. Penuhi, penuhi. Kami mau, kami butuh Tuhan. Penuhi, penuhi. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari semuanya lambai-lambaikan dua tangan, katakan bersama. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Langkahkanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Jemaat saja, jemaat sendiri. Berhembus. Amin, amin. Yang terakhir, mari yang terbaik. Serukan. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sementara hari ini kita memperingati kematian Kristus. Besok Minggu kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Kemenangan yang gilang gemilang. Yang mengubah segalanya di dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.